kenapa sampai saya upload karena saya ditipu ya. Saya kena penipuan tentang arwana. Saya pembelian arwana gitu. Jadi saya dikenalin nama temen namanya Doni, dikenalin ke namanya Kori ya, Kori Supiandi ini, EKE dia namanya Muhammad Fatar. Nama awalnya itu adalah Muhammad Fatar. Nah, saya udah dengar kalau orang ini tuh dia bermasalah sebenarnya. Gitu, dia sering nipu orang. Cuman yang saya dengar dari Doni, orang ini udah berubah. Nah, saya sangat menghargai orang yang berubah. Biasanya orang yang maaf ya, yang bejat banget, terus akhirnya dia berubah, pasti akan berubah drastis. Nah, itu saya sangat menghargai gitu. Nah, ternyata ini tidak gitu. Singkat cerita adalah ikan yang dikirim tidak sesuai dengan yang dia tawarkan ke saya, video yang dikirimin gitu. Video yang dikirimin ke saya gitu. Sampai ada satu saksi juga gitu, namanya Clinton, dia orang Pontianak. Ini saya minta maaf, saya baru tidur 2 jam karena saya lihat istri saya tidur semalaman tuh, saya tidur saya di kamar tidur ya gitu, di tempat tidur saya ngeliat istri saya matanya sembab nangis terus gitu karena dengar semua, baca semua tulisan dia gitu yang dia bilang dia mau bikin anak saya berdarah-darah lah gitu ya gitu. Itu kan sama aja kayak dia udah punya tujuan gitu, ada organ dari tubuh bayi ya anak saya yang mungkin mau dihajar sama dia sampai bikin muntah darah, dia ngomong seperti itu gitu. Saya udah ngasih tahu ke dia gitu, sampai ada satu saksi yang bilang, "Bang, itu ikan saya dan ikannya masih ada di sini." Jadi ikan yang dikirim ke saya yang udah nyampe di rumah itu berbeda sama video yang dia kirim. Namanya Clinton dan dia orang Pontianak gitu. Udah gitu. Nah, di situ saya udah konfrontasi dia, saya udah tanya gitu. Ini ikan beda loh gitu. "Enggak, Bang, sama, demi Allah sama." Dia bilang seperti itu ya gitu. Dia bilang sama. Saya masih berusaha tenang ya gitu. Saya masih berusaha tenang karena dari basicnya, dari awalnya juga saya udah harus tahu konsekuensinya, karena yang saya dengar ini orang memang penipu ya gitu. Tapi karena yang saya dengar dia berubah tapi ternyata tidak, ya udahlah. Saya berusaha untuk minta untuk pertanggungjawaban dia gitu. Saya minta pertanggungjawaban dia. Ternyata selama 2 minggu lebih tidak ada pertanggungjawaban sama sekali, dan yang saya lihat dari story di WhatsApp-nya dia kayak baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak ada kelihatan beban sama sekali lah kalau dia udah nipu orang nih gitu loh. Dan tidak ada usaha dia untuk mencari ikan penggantinya gitu. Contoh-contoh pengancaman itu nih, kayak contoh-contoh mulai dari chat. Kalau mulai dari chat mungkin udah gue posting di mana, di Instagram ya, teman-teman semua bisa lihat semua di sana gitu. Gue udah nanya baik-baik, dia kan udah mulai high tense terus kan, dia tinggi aja ngomongnya kan gitu. Gue tanya, udah nih lo mau gimana urusannya gitu, perkaranya kita kelarin berdua atau mau urusan polisi dia bilang gitu. Ya udah, dia mau minta urusan polisi, dia ngasih alamat. Cuman gue telepon Polres yang ada di Hulu, alamat itu tidak ada gitu. Gue bakal bunuh istri anak lo, dia bilang gitu. Oh, gue digituin, makin gue bikin jadi, karena gue di sini gue ngerasa gue nggak salah ya, gue ngerasa gue nggak salah, yang dikirim tuh bohong gitu loh, dan dia tidak ada itikat baik sama sekali. Bilang maaf pun juga nggak ada. Menurut gue orang ini memang udah agak sakit ya gitu. Udah agak sakit. Nah, istri gue kan psikolog ya gitu. Dia berpikir kalau misalnya dia aja bisa pakai hal-hal goib gitu mau dipakai sama dia, apalagi dia bisa nyuruh orang gitu loh. Itu akan jauh lebih mudah gitu loh. Itu yang bikin istri pikiran gue tuh kemana-mana gitu loh. Bakal bunuh anak gue dalam kondisi di saat gue tidak ada di rumah gitu loh. Dia bilang seperti itu gitu, dan itu yang bikin gue khawatir, gue worry banget kan gitu, karena kondisinya gue syuting dari pagi, dari ibaratnya jam 10, jam 11 gue udah harus berangkat ke lokasi. Gue pulang syuting jam setengah 1, jam setengah 2 kadang pulang ya gitu. Nah, akhirnya sampai bokap gue datang nih dari Kalimantan gitu. Bokap gue sampai datang ke sini gitu. Udah, bokap gue sampai datang ke sini ya buat jagain di rumah gitu. Karena saking ya dia takut kan, ini kan orang gila nih, gue urusan sama orang gila nih gitu loh. Nah, ya takutnya kan dia ngelakuin hal macam-macam karena dia ngerasa gue udah memposting ya gitu, gue udah posting, dia ngerasa nama dia makin hancur ya gitu. Gue posting bukan karena apa, gue posting karena ya gue ngerasa di sini gue korban gitu, dan gue tidak mau teman-teman yang lain, gue kan pecinta arwana ya gitu, sama lah di grup ACI itu, Arwana Club Indonesia itu, kita semua pecinta arwana gitu lah, dan kita melestarikan arwana itu aja benar-benar harus ada sertifikat dan chipnya gitu, benar-benar dilestarikan gitu. Nah sekarang gue nggak mau sampai ada teman-teman yang lain jadi korbannya dia lagi gitu loh ya. Apalagi dia bilang dia udah berubah tapi ternyata tidak berubah gitu kan, itu yang gue takutin gitu. Dan
Ya makanya gue posting itu, dan selama ini tidak ada yang berani memposting bikin video seperti apa yang gue lakukan. Nah di situ dia emosi gitu. Gitu kan, gue bilang lagi ini lepas dari gue emosi gue ya gitu, emosi gue karena anak gue dibilang begitu gitu kan gitu. Lepas dari itu ya gue kepikiran di rumah gitu, kepikiran istri gue dia namanya perempuan pasti wajar lah. Apalagi dia kan pakai hati ya gitu, dia takut anaknya kenapa-napa gitu, atau mungkin istri gue nggak mikirin dirinya sendiri tapi yang dia pikirin adalah anak gitu. Ancaman-ancaman seperti ini itu tuh nggak lucu gitu. Ancamannya nyawa, gue diancam banget gitu. Nyawa kita, muka kita tuh sampai dibulet-buletin. Lihat aja di Instagram gue gitu. Muka gue tuh dibulet-buletin bertiga. Kalau lo cuma ngancam gue nggak, misalnya gue nggak takut bro ya, saya Kori Supiandi, gue nggak takut, gue udah pernah masuk penjara ya gitu. Sama sekali gue nggak takut. Gue udah laporan ke polisi ya gitu. Cuman ini belum tahu gimana, pilihannya dua, antara gue akan ke Pontianak, atau gue bikin laporan di sini di Bogor, karena apa namanya kejadiannya karena posisi di saat gue diancam itu gue di Bogor ini kan, di lokasi ini masuknya kan Bogor. Atau gue ke Pontianak. Kalau gue berharapnya gue langsung ke Pontianak, cuman yang bikin gue takut adalah kalau gue ketemu dia, gue takut sama diri gue sendiri gitu. Kalau sampai gue apa-apain ya nanti korbannya istri sama anak gue juga gitu. Gue takutin gitu, beneran gue takut banget. Yang gue takutin tuh bukan dia, gue takut sama diri gue sendiri. Demi Allah, kalau lo ngerasain jadi gue juga pasti gak akan terima ya. Gue udah bilang juga kan di video gue masih menunggu itikat baik dari dia. Sampai pagi pun, tadi pagi gue chat, tolong lo jangan kabur ya. Seperti yang lo minta, lo kan mintanya kan selesai secara polisi. Gue ajak duel, gue ajak man to man, dia gak mau ya gitu. Kalau man to man, ayo beneran deh, gue berangkat gue ke mana, ke Pontianak gitu. Karena gue emosinya apa sih, anak bapak mana yang terima anaknya mau disakitin, mau dilukain kayak gitu. Gue beneran, gue tidur 2 jam doang dari sebelum sholat Jumat gitu. Gak bisa apa-apa gue gitu. Kalau masalah santet-santet itu gue gak takut sama sekali, gue gak peduli sama sekali ya. Bukan gak percaya sama hal begituan gitu. Cuman ya gue sholat, istri gue sholat, di rumah kita baik-baik aja, dan gue di sini gue tidak salah gitu. Gue gak salah sama sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.